Kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali ke Pak Miko. Pak Miko, kalau misalnya ada 3 aspek kita bicara WUS ini, misalnya ini adalah investasi sosial dan ekonomi untuk masyarakat. Kemudian yang kedua ini adalah untuk menjaga kepercayaan investasi asing masuk Indonesia. Atau lebih tepatnya ini investasi politik jangka panjang dari Presiden Prabowo dan ya teman-teman Anda semua. Gimana Pak Miko? Ya tiga-tiganya itu. Asik. Paket lengkap dong Jadi ya. gini memang, jadi yang penting kita itu memang sosial. Jadi ya kita sosial bahwa di Indonesia banyak loh orang dulu waktu kita awal-awal punya LRT itu orang ngerasain, oh Indonesia punya LRT. Jadi kebanggaan ya Indonesia kan kita ini negara besar. Bahkan kalau kata Pak Prabowo sebesar Eropa seperti itu. Oh kita punya LRT. Masa negara besar tidak punya LRT? Ya. Yang kedua MRT seperti itu ya kan. Yang sekarang kita punya kereta cepat seperti itu ya kan itu. Jadi itu yang pertama, terbaik sosialnya, ekonominya, oke lah ya, seperti itu. Dan juga pertumbuhan di daerah Bandung sekarang kan tinggi, terutama di Gede Bage seperti itu ya, banyak lah. Jadi banyak orang Bandung yang akhirnya tidak mau tinggal lagi di Jakarta, mendingan tinggal di Bandung udah ada kereta cepat. Jadi dia Senin berangkat, Jumat pulang seperti itu karena ada kereta cepat mudah kan seperti itu. Tadi yang kedua masalah anu ya. Yang eh, penting aja Pak, investasi politik aja Pak dibahas. jadi ya gini, jadi semuanya ya semua itu pasti ada dampaknya. Kita tahu Bas, semua pemerintah pasti punya legitimasi sendiri Iya, nantinya akhirnya seperti itu. Ya ini salah satu daripada legitimasi dari pemerintah ini selain dari ketahanan pangan dan lain-lain. Dan kita nggak bisa meninggalkan infrastruktur seperti itu karena itu jalan menuju ketahanan pangan semuanya itu ya infrastruktur seperti iya, itu, Mas. iya. Kira-kira itulah seperti itu. Jadi intinya kita harus dukung jadi apa namanya apa yang dicanangkan oleh pemerintah Jadi seperti Pak itu. Miko, kepada mereka-mereka yang kemudian kontra dengan sikap Presiden Prabowo yang pasang badan, apa yang mau Anda sampaikan? Jadi gini, kita harus ambil sisi positifnya, jangan ambil sisi negatifnya. Jadi kalau kita lihat positifnya ini banyak. Memang, oh kenapa hanya eh, Jawa saja, misalnya di Jawa Barat saja seperti itu. Ya kan di tempat lain juga sudah kita juga bukan hanya ini yang diperhatikan. Kalau di tempat lain mungkin butuhnya bukan kereta api cepat, mungkin dibutuhkan bandara, Hmm, mungkin di Bandara Perintis, kita tahu ya, di daerah 3T itu Bandara-Bandara Perintis juga diperhatikan sama Pak Prabowo juga seperti itu ya kan. Juga kita lihat juga di Kalimantan udah mulai ada jalan tol ya kan, di Sulawesi juga kemarin juga kita bangun kereta, segala macam stadion dan lain-lain seperti itu. Jadi bentuk apa namanya beda-beda, bentuk pembangunannya beda-beda sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Apalagi kita tahu tol Sumatera seperti itu ya, terus jalan. Padahal secara traffic tidak masuk, IRR-nya ya, rendah sekali, tapi kan sisa sosialnya dan ekonomisnya yang kita lihat seperti itu, Pak Doni. Saya rasa, ya. ayo jangan kita lihat jeleknya, jangan kita lihat dari sisi kejelekan, jangan dari sisi buruk ya, harus dia positif seperti itu. Ya. Apa yang timbul dari kebijakan yang sudah diambil oleh Pak Presiden seperti itu sih, Mas, kira-kira. Ya, baik. Prof. Harun, terakhir kita Ya. harus tetap optimis ya, tetapi kan teknologi itu kan ada masanya, ada waktunya sampai kemudian dia menjadi sesuatu yang afkir gitu kan. Apa yang bisa Anda sampaikan agar ini bisa dampak ekonomi, dampak sosial, tapi teknologinya juga kita bisa alih teknologi untuk jangka panjang. Prof? No wonder lah ya. Jadi kita udah mengelola kereta api lama kita mungkin 100 tahun ya. Ya, Ya sepanjang dipelihara. Tapi yang harus kita kembali tegakkan atau dudukkan adalah namanya sesuatu membangun infrastruktur itu hanya ada dua pilihan ya. Pertama itu kita sebut dengan mengikuti pasar ya. Jadi ship follow the trade. Jadi kapal itu mengikuti perkembangan bisnis. Nah, itu yang komersial kan gitu. Kemudian ada ship promote the trade. Jadi kita bangun jalan raya di Papua misalnya, ya itu tentunya untuk mempromosi gitu. Kalau kita dibangun di Pulau Jawa ya tentu dong kita ikuti pasar. Jadi antara pasar dan katakan intervensi pemerintah itu tidak ada satu obat mujarab untuk semua pulau. Jadi kita harus cari jalan keluarnya yang proporsional. Jadi kembali saya nggak ragu kita punya
banyak industri, BUMN, macam-macam. Kita sekarang ada Danantara yang mau dibuat risk fencing daripada off budgetnya APBN, kan luar biasa. Tapi marilah setiap pembangunan rupiah itu harus bisa kita nikmati oleh anak cucu kita nanti, jangan menjadi beban. Kemudian resiko, nah itu memang harus diprediksi. Jadi kalau bicara tadi tentang demand lalu risk overrun, itu memang di dunia, saya baca buku ya, itu ada ribuan di-review oleh yang iseng meneliti bagaimana perjalanan mega-mega project yang dibilang harus dapat manfaat, dapat ini, cost overrun segala rupa. Itu memang sebagian besar memang tidak mencapai gitu loh. Hanya sebagian kecil yang katakan yang mencapai kan. Itu kenyataannya gitu. Tapi di Iya. dalam ketidaksampaian itu buktinya mereka punya ya channel tunnel misalnya Iya. itu berapa kali lipat, mungkin 300%. Iya, Gitu baik. ya. Tapi ada kebanggaan, tapi ya teknologi itu yang mestinya kita curi seperti apa yang ditiru oleh Cina ketika mulai dari nol mereka. Iya. Jadi ini saya berharap ada semacam kembali, ini jangan anggap remeh, ini bisa meledak lagi kalaupun Pak Prabowo udah pasang badan. Saya sih mengusulkan harus ada selayaknya kita buat otorita giant seawall. Iya. Rasanya ini kita harus buat otorita kereta api cepat. Biar duduk governance, tata kelolanya duduk, tidak Iya. ada jendela-jendela Baik. bolong, lompat. Ya. Ya, baik. Itu Pak Jatmiko didengerin idenya Prof Harun tuh. Siapa tahu perlu otoritas khusus. Kalau saya sih percaya nanti ini bisa ketemu solusi, apalagi lebih confident kalau ekonomi kita pertumbuhannya seperti WUS juga ya. WUS ekonomi kita bisa 8% pertumbuhannya, pasti selesai masalah WUS juga ya. Amin. 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 Baik, terima kasih Bapak-bapak. Prof Harun terima kasih, Pak Miko terima kasih. Selamat malam, Pak. Ya, sama-sama. Mas Doni. Ya, Baik, pemirsa, inilah akhir diskusi kita malam ini. Jangan beranjak dulu, kami masih akan kembali dengan beragam berita lainnya. Tetap bersama kami.